Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol santai ya? Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut apa nih? Udah lanjut aja. Ya tadi kan sesi perkenalannya udah. Sesi selanjutnya kita mau bahas tentang milih parenting dulu atau homeschooling dulu? Ya terserah, homeschooling Homeschooling deh. dulu ya, homeschooling dulu ya. Homeschooling dulu. Homeschooling. Gini. Definisi homeschooling dulu deh. Gini kan, kalau homeschooling itu kan lebih banyak kebetulan atau biasanya homeschool itu banyak dihandle sama ibu. Iya. Kalau bapak mau, ibunya nggak mau, biasanya belum terjadi. Iya. Gitu. Kalau ibu Kalau kekeh, ibu mau, bapaknya nggak mau, itu jalannya tetap. Kok bisa gitu ya? ya gitu ya, karena memang ya kan yang ngurusin anak sekolah, pendidikan anak biasanya orang ibu sih. Ya juga sih, tapi benar ya, maksudnya begitu di komunitas juga banyak kan ibu-ibunya kan. Pengalamanku iya, menurut pengalamanku udah 16 tahun ya homeschool berarti kan. Ya. Banyak yang suaminya ke homeschool, ibunya tidak mendukung, biasanya jalannya susah banget. Tapi kalau ibunya kekeh, bapaknya nggak mau pun akhirnya keseret Jalan ya? jalan. Oke, berarti saya nanya dari sisi awam ya. Ya, Dari sisi awam, jadi ibu sebagai narasumber di sesi yang ini. Saya nanya tentang homeschooling itu, apakah ada tempat namanya homeschooling, atau homeschooling itu nama sebuah sistem belajar? ya homeschooling itu kan pendidikan rumah ya. Ya. Kita ngambil, jadi bukan sebuah lembaga. Jadi konkretnya homeschool itu bukan sebuah lembaga belajar namanya homeschooling. Bukan, homeschooling itu kan keluarga yang mengambil sikap untuk mendidik anak-anaknya sendiri di rumah. Tapi Betul, sendiri ini bukan beneran sendiri ya. Tapi Tetap melibatkan. gini, ya kepala sekolahnya kita gitu loh. Ya, homeschool itu orang tua bukannya jadi guru, tapi jadi kepala sekolah. Iya. Ya, karena anak pun juga bermitra sama orang tua homeschool kan? Iya. Termasuk iya. itu dong? Iya, termasuk itu. Orang tua homeschool mencari pihak ketiga untuk membantu memfasilitasi belajar anaknya. Iya. Metode homeschool itu, kalau ngomongin tadi kan metode homeschool berarti kan, Iya. itu banyak banget. Dari mulai unschooling tuh unschooler yang ya udah terserah metodenya apa, ada klasikal lah, ada Montessori, ada bahkan sampai school at home. Jadi yang beneran School at home itu apa? ya beneran Kayaknya saya akan nyender deh, Bu. Nggak apa-apa, asik. yang beneran, emang kelihatan ya di situ. Kelihatan. Yang Sebentar, beneran saya cek sambil ya. Iya. Yang kenapa metode homeschool kenapa? Iya, yang beneran ngambil apa namanya? Kelihatan kok aman. Mengcopy pelajaran sekolah ke rumah itu school at home. School at home. Akademik loh, akademik. Ya, pelajaran akademisnya dibawa ke rumah ya, beneran ada jamnya dan jadi itu bebas. Bukan, itu jadi anaknya belajar, kecocokan setiap keluarga dalam menjalaninya sih. anaknya belajar pelajaran sekolah tapi di rumah. Mungkin manggil guru, ya itu masuk homeschool sih, asal memang kitanya nggak masuk ke sebuah lembaga. Maksudnya kita bukan di homeschool A, homeschooling B, homeschooling C, itu nggak ada sebenarnya. Maksudnya nggak. Kalau mendaftar sama homeschooling, tetap sekolah Ya namanya? berarti kan ke flexi school toh. Oh, namanya flexi school, Iya. bukan homeschool. Bukan homeschooling gitu. Jadi ada homeschool, ada flexi school. Iya, tapi apakah homeschooling legal? Iya legal. Oh, Karena iya. kan metode pendidikan, ngomongin ini nih legalitas nih. Kalau ngomongin Di metode- legalitas, baca searchingnya di Rumah Inspirasi tuh. Ah, iya, benar. Rumah Inspirasi. Jadi, silahkan membaca di sana. Di sana Legalitas jauh lebih homeschooling. lengkap. Halo Mas Aar, aku serahkan padamu. Tapi intinya legal, karena ketika anak homeschool mau ambil ijazah, maka dia ngambilnya non formal, daftar ke PKBM. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Iya, kayak gitu. Jadi dapat ijazahnya nanti paket A, paket B, Paket C. Kayak anak-anak kita sebenarnya ngambil PKBM juga kan. Ya. Tapi ada juga sih yang nggak ngambil, dan ada lah beberapa teman yang merasa enggak lah, nggak pakai ijazah, ya itu akhirnya kembali ke prinsip masing-masing ya, ke keluarga ya. Gitu sih.
Itu metodenya ya. Iya. Berarti kalau orang ngerasa bahwa anak gue daftar homeschool di homeschool ini, ya itu sebenarnya mereka menggunakan nama homeschool padahal mereka itu flexi school. Iya, sekolah yang fleksibel, makanya mungkin Sekolah bisa yang di fleksibel. sekolah di rumah. PKBM itu termasuk flexi school nggak? Iya. Jadi sebetulnya Kan masuknya non formal. Kalau homeschooling tuh di informal. Tapi ini ngomongin metode, aku takut nggak update ya setelah 16 tahun. Mendingan mendingan geser aja deh. geser ke ya silakan nonton, silakan baca YouTube atau websitenya rumahinspirasi.com. Ya, tentang legalitas homeschooling Tentang itu legalitas. Atau ke PHI ya. PHI boleh. Perkumpulan Homeschooling Indonesia. Homeschooler itu atau homeschooling? Persatuan atau perkumpulan? Nggak tahu deh, pokoknya PHI ya. Oh, silakan cari di Facebook ada PHI ya. Perkumpulan kayaknya. Perkumpulan Homeschooling Indonesia. Ya, aku juga ini sih. Ya ibu udah lama kami nggak di sana, berkecimpung lagi di urusan aku legalisasi. belajar Ya? juga banyak di sana dan teman-teman di sana Mbak Siap Ellen bantu ya? keren, pasti siap bantu untuk ngomongin legalitas dan lain-lain. Oke, itu homeschool dari metode legalisasi homeschool udah. Lebih lanjut nanyanya ini. Apa? Anak kita itu homeschoolnya apa kan gitu. Daripada kita cerita homeschool banyak-banyak, mendingan yang lu kerjain apaan, anak lu tipe homeschoolnya kayak apa. Jadi teman-teman atau orang-orang yang nonton video ini pun jadi bisa, oh berarti Mela misal nih tipe homeschoolnya ini nih. Jadi kita tuh sharing, kita kerjain aja. Kalau bahasa kerennya eklektik ya, percampuran Eklektik. dari berbagai macam metode homeschooling gitu. Ada lagi. Terus aku pernah mengklaim sebagai unschooling, tapi pada dasarnya buat kami, akhirnya nggak penting lagi itu apa. Karena aku juga pernah belajar Charlotte Mason, CM, terus ya kan pernah belajar itu metode pendidikan. Metode pendidikan. Jadi akhirnya kalau buat kami itu udah nggak apa aja gitu, nggak buat Husein dan Ali akhirnya campur aja gitu. Makanya kan akhirnya kita aktifnya waktu itu aku bikin klub oase sama Lala sama Wiwit kan. Itu dalam rangka memfasilitasi punya persahabatan antar keluarga homeschool. Jadi bukan klub kegiatan tapi klub persahabatan keluarga yang kita bisa sharing bareng-bareng. Nah, dari situ kan ada yang metode ini, terus ngobrol, terus Husein coba deh gitu-gitu. Jadi selama ini kita tidak pernah mengklaim atas metode satu. Walaupun mungkin ada, tapi aku nggak. Jadi klub oase sendiri kumpulan dari keluarga-keluarga yang metodenya macam-macam ya? Macam-macam. Pokoknya itu perkumpulan keluarga yang ngadopsi homeschooling sebagai metode pendidikan anak-anaknya. Iya. Klub oase. Jakarta ya? Semarang nggak ada? Jakarta, tapi di mana-mana selalu di hati. Udah pindah, udah mencar kemana-mana ya? Iya. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kayudis aja udah mau lulus S1 kan di UI. Iya benar. Iya ya. Nah, Husein on proses belajarnya dia kan menginduk pada satu PKBM, betul ya? Berarti kan dia homeschooler yang tetap ber-NISN ya? Iya. Betul ya? Punya NISN. Berarti dia homeschooler yang punya NISN. Nomor induk siswa nasional ya? Iya kayaknya. Ya pokoknya dia punya nomor induk lah ya. Husein sekarang terdaftar sebagai siswa di Piulang Beci, PKBM Salatiga. PKBM di Salatiga. Kenapa memilih Husein tetap menginduk sama PKBM? Padahal ada orang-orang lain yang nggak ada ijazah juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Kita kan banyak ngobrol juga sama anak-anak ya. Walaupun Husein saat ini sudah punya usaha sendiri, tapi kan dia masih punya impian mau di usia di bawah 25 itu dia pengen kemana-mana keluar. Tapi kayaknya sih dia tidak mengambil kuliah panjang. Dia bilang dia pengen ngambil short course mungkin di luar. Kemungkinan nggak kepake juga, aku nggak tahu sih. Tapi dalam rangka mempersiapkan jikalau ijazahnya diperlukan untuk dia menempuh short course itu. Tapi ternyata itu kan kemarin ya sebelum kita tahu. Tapi ternyata ya bisa jadi ijazah juga nggak diperlukan untuk ngambil short course saat ini di beberapa tempat kuliah gitu ya, tempat college gitu. Tapi
sebagai warga negara yang baik biar daftar aja sih anaknya. Iyalah. Walaupun yang nggak punya jasa bukan berarti nggak baik ya, tapi maksudku ya biar memilih untuk iya, punya kami memilih NSN untuk punya lebih nyaman buat kita. Iya, itu akhirnya kembali ke nilai-nilai keluarga lagi. Iya. Karena emang sebenarnya nyokap kan juga kepala sekolah ya. Iya. Dari dia SD udah dibilang itu Sen daftarin karena setiap anak mesti punya NSN gitu. Bahkan lu didaftarin di sekolahnya nyokap kan. Tapi ya dapatnya salah 3 lah. Lebih iya. gampang aksesnya. Kenapa aku pada akhirnya aku memilih Piulang Beci sebagai sambil ya? Iya sambil sebagai PKBM-nya Husein karena aku tahu ya foundernya Piulang Beci, Mas Aris. Halo Mas Aris. Halo Pak Aris. Itu udah anaknya homeschool dan dia membuat Piulang Beci berdasarkan pengalaman dan kebutuhannya seorang homeschooler gitu. Jadi aku percaya aja bahwa apapun yang aku perlukan mungkin ya bisa difasilitasi atau dibantu sama Piulang Beci. Di tangan Pak Aris, kami percaya gitu ya. Iya kan anaknya Husein juga kuliah di Praha gitu kan, homeschooler gitu. Yeah. Jadi kan kita awam ya urusan legalitas tadi, urusan surat-surat dan lain-lain. Jadi aku nyaman dan program-programnya cocok aja sih. Itu sih. Jadi Husein menginduk sama satu PKBM. Yes. Jadi dia ikut belajar. Ada pertemuan-pertemuan wajib nggak di PKBM yang Husein tempat belajar? Mungkin ada beberapa pertemuan, tapi lebih ke kayak Husein tuh akhirnya mengerjakan setara daring kayak gitu. Tetap belajar online. Itu kan sebenarnya fasilitasnya pemerintah. Jadi kadang-kadang ya tadi aku ngerasanya Mas Aris itu di Piulang Beci itu bisa memanfaatkan mengoptimalkan bukan hanya memanfaatkan fasilitas dari pemerintah ya. Yang memang sekarang tuh ya sangat terbuka untuk pendidikan non formal gitu. Mas Aris tuh bisa mengoptimalkan hal itu gitu. Kayak pertemuan. Kalau di Piulang Beci-nya sendiri kan ada student club dan lain-lain. Yang student clubnya aja bahasa Inggris, bahasa Jepang, apalah cooking club dan itu online ya muridnya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bingung anaknya pengen bagaimana pengen homeschool tapi tetap pengen nginduk sama PKBM, salah 3 ya. Iya. Cari aja di Piulang Beci ya. Instagramnya ada, Facebooknya ada. Itu jadi tanyanya di sana, ketemu sama Mbak siapa namanya? Mbak Intan. Ketemu sama Mbak Intan, tanyain gimana cara jadi siswa di Piulang Beci. Iya. Nah, gitu sih. Jadi dia tetap belajar, ngirimin portofolio. Iya, karena kan ada kontrak belajar tentang terus nanti ngirimin portofolio anak-anak udah bisa apa. Jadi nggak cuman nggak cuman yang dilihat oleh pemerintah itu nggak cuman hanya pendidikan akademiknya. Ya. Justru ya kayak Husein kan akhirnya ngirimin portofolio ilustrasinya. Buat apa ya dia? Disuruh buat ya justru lebih bagus dong. Jadi pemerintah tahu proses belajarnya. Iya, kan banyak tuh anak-anak yang udah keren-keren di luar akademis tapi nggak kelihatan portofolionya gitu akhirnya. Kalau kami itu dihitung sebagai kompetensi yang bisa mempengaruhi nilai. Oh, berarti penilaian dari PKBM sendiri bisa berdasarkan portofolio yang dia buat. Iya. Jadi sebetulnya kalau orang-orang tua tuh pada punya kegiatan terus didokumentasiin itu bisa jadi portofolio. Iya dong, banget. Harusnya tempat belajarnya menjadi salah satu proses belajar anaknya. Iya. Gampang dong berarti sebenarnya. Ya sampai memasak, karate kah, atau tadi ilustrasi, animasi, terus apapun, kompetensi apapun. Joget TikTok. Ya kalau dancer mungkin harusnya. Tapi kalau gini-gini doang aku nggak tahu deh. Bikin portofolio joget TikTok. Bisa loh kalau dance budaya Indonesia. Kalau dance-nya beneran jadi konten. Atau kalau akhirnya TikToknya bukan ke TikToknya tapi editing video. Bisa juga. Makanya
Gue jadi ini. Nanya gini. Husen ujian kan? Ujian. SD tahun ujian. Ini dia lulus SMP nih. Nah, SD ujian, SMP ujian. SMA. Ya. Husen ujian. SD ujian, SMP dia ujian. Terus sekarang umurnya 16 tahun mau masuk SMA ya, lulus tahun ini berarti kan? Harusnya lulus tahun ini. Apa yang di pendidikan ya? Ya. Di pendidikan apa yang menjadi hal yang paling membekas lah di proses belajar Husen? Di proses belajar Husen berhubungan sama proses belajar di PKBM atau di non formalnya. Apa? Dari sisi ibu ya, udah paling paling memeras otak nih ngurusin yang ini nih misalnya gitu. Bisa? Enggak ada sih. Biasa semua ya? Santai aja. Santai banget ya? Misalnya bakal ada gimana-gimana gitu. Ada. Oh, paling pernah sih waktu ujian lulusan SD. Kenapa? Ya matematika kan, ujian. Terus dia WA aku. Mama, astagfirullahaladzim Mama, ini soal apaan Mama? Gitu kan. Akademiknya kurang dieksplor sampai ini angka apaan ini Husen lupa ya pernah ya kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya berhasil. Jadi pelajaran teori atau pelajaran akademis itu memang anak homeschool itu memang lemah di situ ya? Enggak juga sih, ya buktinya Yudis. Oh iya. Jadi itu kembali. Ya? Kebetulan anak kita memang di pelajaran akademisnya memang kita nggak banyak fokus ke situ, karena dia fokus dulu ke basket, hari ini fokusnya ke visual. Praktikal sih. Iya sih. Dulu dia tuh nggak bisa ngitung, sekarang tuh pintar ngitung. Sampai 10%. Sekarang dia nggak bisa ngitung, Pak. Tapi dia ngitung SHU bisa, Pak. Iya. Kalau kepemilikan saham Husen 10% atau 20%. Kalau uangnya 1.000 berarti dia dapat 200, dia tahu. Kayak gitu. Iya ya. Itu lebih kepake ya. Dividen bulan ini berapa? Terus nanti si ini dapatnya berapa, Bang? Ini dia cepet itu dia. Jadi sebenarnya iya pasti matematika dasar itu pasti bisa sih. Pasti bisa pertambahan, perkalian dan lama-lama hafal. Iya, jadi ada jalur akademi, ada jalur profesional ya? Iya, banyak jalurnya. Nah, itu kita referensi lagi tuh ke Rumah Inspirasi. Rumah Inspirasi lagi. Dia pasti banyak ngobrol tentang ada berbagai jalur. Jalur akademis, profesional. Jalur akademis sama profesional paling minimal itu. Kebetulan kita bukan yang ngambil jalur akademis. Iya. Karena kita Ibu kan akademisi. Ibu kan lulusan Universitas Jaket Kuning. Mata kuning. Ibu kan harusnya akademisi banget. Kenapa Ibu nggak ngambil jalur akademisi buat anak? Ya nggak apa-apa. Apa ya? Enggak sih, kalau dibilang ijazah nggak penting, antar pada marah. Penting lah, tetap penting. Buat yang kan buatku. Kalau buatku nggak ke jalur akademisi nggak apa-apa buatku ya. Iya. Karena aku justru sudah menjalani sebagai akademisi sampai lulus kuliah gitu. Iya, tapi kan akhirnya juga jadi pebisnis. Iya, lebih fokus ke goal apa yang mau dibangun, lalu fokus ngebangun infrastruktur menuju goalnya aja ya, nggak usah kemana-mana mikir macam. Iya. Ya juga sih. Karena itu kan juga berdasarkan dialog kita sama anak-anak dan kebutuhan anak-anak ya. Jadi ya sudahlah gitu. Tapi kan anak gini, ini jadi pertanyaan ini sih. Apa benar sebetulnya anak-anaknya mau homeschool? Karena kan homeschool bisa jadi kepengenan orang tuanya kan. Kalau buatku honestly awalnya pasti dari aku sama. Ya, karena kamu kan pasti ngikut aku kan. Ya. Jadi memang anak-anak tidak. Karena sebenarnya ngikut aja sih. Iya. Mau disekolahin di sekolah formal, negeri, swasta, nggak sekolah. Bahkan waktu itu anak-anak mau sekolah pun kita kasih fakta-fakta sekolah, tanggung jawab sekolah yang mereka akhirnya nggak jadi gitu. Ya itu kan. Siapa juga nggak mau Bu suruh ngikutin aturan sekolah yang kayak sekarang. Ya, maksudnya, ya itu kan sebenarnya giringan kita aja biar mereka tetap mau homeschool kan. Tapi kalau ditanya aku kemarin bahas sama Husen, Bang kalau kamu mau mengulang, kamu akan tetap ngambil homeschool apa sekolah? Dan dia tetap bilang homeschool. Maksudnya ya dia menikmati homeschool ini, say thanks sama kita bahwa aku senang homeschool Mam.
terima kasih karena sudah membawaku ke sini gitu. Dan mungkin keluarga lain yang sekolah juga ya anaknya berterima kasih karena anaknya sekolah. Iya. Jadi itu sih bukan hal yang terlalu harus diperdebatkan. Yang penting modalnya. Modalnya apa modalnya? Modalnya homeschool buat jadi homeschooler itu adalah berani dan mau belajar. Karena bakal ketemu kesulitan-kesulitan ya. Kalau someday nggak punya ijazah, misalnya kita nih, aku sampai bilang gini, kalau usia nanti nggak dapet ijazah ya udah gitu. Tapi kan kita tetap mengusahakan, tapi kemungkinan terburuknya itu ya berani aja gitu. Toh ada dasarnya kan, ada data landasan kenapa kita menjalani hal ini gitu. Gitu sih. Jadi berani dan mau belajar, jangan baperan. Kalau misalnya ngelihat keluarga lain terintimidasi gitu, jadi terintimidasi bukan terinspirasi karena keluarga lain keren banget gitu anaknya. Wah, anaknya udah bisa ini. Ya nggak penting banget sih. Tapi tuh matters buat orang lain kadang-kadang penting. Ya tadi balik lagi ke keberanian. Kalau udah berani ngambil homeschooling, itu kan itu kan keputusan keluarga dan bertanggung jawab ya. Iya. Kan keputusan keluarga. Berani bertanggung jawab. Karena kan nih, kalau nggak sekolah ya berarti anaknya gagal ke kita Saya inget Pak Ar atau Rumah Inspirasi lah Pak Ar dan Bu Lala bilang, kalau ke sekolahan, kalau anaknya jelek, kalau anak itu disekolahin dan anaknya jelek, orang tua itu bisa mengkambing hitamkan sekolahan. Ya sekolahin di sini ya wajar lah anak sekolah di sini memang anaknya kayak gitu semua gitu, atau udah di sekolah di sini anaknya pantesan kayak gini gitu. Nah kalau homeschool itu kan nggak punya ruang itu, nggak punya ruang untuk menyalahkan orang lain. Jadi keputusan untuk ngambil homeschool itu nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh gara-gara tren, nggak boleh gara-gara keren, nggak boleh gara-gara malasnya orang tua ya, terutama karena orang tua malas komitmen sama sekolahan, anaknya dihomeschoolkan, tapi orang tua juga nggak mau ngerjain konsekuensi logisnya. Nah, boleh karena males Pak. Karena aku berdasarkan itu. Karena? Ya karena aku malas nyiapin seragam awalnya ya. Harus bangun ngurusin awalnya. Tapi kan konsekuensi logis lainnya kan tetap perlu dikerjain. Konsekuensi logis ketika aku harus nganterin dia basket, ke sains ilma, jauh-jauh, nyetir, masih nyusuin, terus akhirnya berani ngajak teman untuk bikin klub yuk bareng gitu. Itu kan itunya harus dijalanin. Jadi sebenarnya apapun alasan awalnya, apapun boleh. Tapi konsekuensi logisnya sebagai seorang homeschooler yang harus dijalani itu mesti bertanggung jawab karena kasihan anaknya. Iya, nah itu. Dan jangan seolah-olah aku udah melakukan, ya itu harus ada apa sih raportnya buat diri kita sendiri karena kan kalau biasanya raportnya orang tua homeschool ya anaknya lah. Iya, misalnya 6 bulan, 1 tahun, kalau ternyata keadaannya sama aja, kita warning buat diri kita. Iya, nggak progres ya? Nggak progres, apapun itu, misal teknis, non teknis, kadang-kadang kan teknisnya enggak, tapi non teknisnya jauh, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ya gitu-gitu aja, warning. Saya ingat banget sih Mas Ili pernah bilang, homeschool itu bukan anak yang belajar, ya orang tuanya. Orang tuanya yang belajar. Ya salah sendiri memilih homeschool karena kalau nggak punya keberanian ya jangan pernah berpikir untuk homeschool. Saya ingat Pak Dodi Salatiga bilang, kalau anak saya pengen homeschool, tapi saya kerja, tapi saya ini, saya itu. Pak Dodi langsung, saya ingat banget, kalau gitu nggak lupakan homeschool, dia bilang gitu. Kalau gitu ya. Jadi kalau masih ada tapi ini, tapi itunya, tapi pengen homeschool ya berarti nggak ada, mendingan nggak usah ada homeschool. Berarti gini ya, saya homeschool walaupun saya bekerja. Saya homeschool walaupun ibu rumah tangga. Saya homeschool walaupun saya nggak pinter. Kan nggak apa-apa, nggak penting. Tapi kan walaupun, berarti kan mau belajar. Gitu, jadi bukannya tapi. Kalau tapi itu udah excuse dan kasihan anaknya. Nah, jadi korban anaknya kan. Nah itu. Oke sih buat poin obrolan kita hari ini, memulai homeschool itu dengan keberanian karena ketika bersikap menjadi keluarga homeschooler,
konsekuensi logisnya adalah menemani proses belajar anaknya sampai mencapai tujuan yang diharapkan si orang tua dan anaknya. Iya. Gitu. Oke. Intensitas dialog mesti kita bahas itu nanti ya, karena ini maksudnya keberanian homeschool jadi statement awal sih bagus buat orang-orang yang pada mau memulai berani dan bertanggung jawab. Nggak cuma berani doang. Berani doang nanti ngomongin ke orang lain. Oke. Terima kasih Pak Isal. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut lagi nanti. Kayak bisa pindah-pindah kemana-mana. Selama belum ujian kita di sini terus. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.